Hari ini kami baru melakukan sidang pertama ya. Di sini saya bersama klien saya. Tergugat tidak hadir, namun diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, diberikan waktu untuk mediasi hari Selasa depan dan baru masuk ke dalam pokok perkara hari Kamis tanggal 15. Namun klien saya sampaikan bahwa ya memang klien saya juga sudah, kalau secara non formilnya sudah melakukan mediasi di dalam kehidupan keluarganya itu udah lebih dari 3 tahun, namun progres juga tidak ada dari tergugat. Namun dikarenakan perma memang kewajiban daripada pengadilan untuk adanya diadakannya mediasi, jadi mediasi itu harus tetap ada hari Selasa tanggal 6 nanti. Ya, kita lihat nanti dari sana bagaimana hakim mediatornya dikasih waktu 2 minggu, semestinya 1 bulan, tapi dipotong ini 2 minggu. Tanggal 15 April nanti baru kita masuk kepada pokok perkara. Kira-kira begitu. Itu secara teknis hukumnya yang saya bicarakan, karena saya seorang lawyer, pengacara, kuasa hukum dari klien saya, jadi saya bicarakan tentang aspek hukumnya. Namun apabila kawan-kawan rekan-rekan media ingin menanyakan tentang aspek-aspek lain, ya silahkan langsung ke Mbak Tabit. Ini yang terbaik sih buat aku, jadi pengen cepet-cepet selesai aja sih. Dia nggak kalau dulu maksudnya sudah 3 tahun dia melakukan KDRT. Kenapa? Itu diceritain yang sudah 3 tahun melakukan KDRT totalitas. Nah, jadi begini Mbak, kalau terkait tentang itu ya mungkin menurut klien kami ada pun hal demikian, tapi saya rasa tidak baik kalau misalkan kami juga sampaikan ini di publik, tapi akan kami sampaikan itu nanti di dalam acara persidangan gitu. Kalau itu hubungan komunikasi sampai saat ini tidak ada. Komunikasi sih yang penting-penting aja ada, tapi ya udah nggak ada komunikasi secara yang normal juga udah nggak ada. Itu masalah anak sendiri gimana? Ya anak selalu dalam asuhannya. Iya. Talita dari dulu. Saya menuntut hak asuh anak. Cuma itu aja kok di dalam persidangan kita dalam gugatannya juga kita hanya menuntut hak asuh anak dan perceraian itu sendiri. Harta gonogini dan lain sebagainya nggak ada kok. Apanya yang mau digugat tentang gonogininya, orang dia kerja terus sendiri dari dulu. Iya. Tapi 3 tahun berjalan yang itu kan abang bilang tadi proses mediasinya selama 3 tahun itu ya bahasa kasarnya. Ya ibaratnya begitu. Nah, tidak ada menemukan jalan yang terbaik selain proses perceraian. Nah, saya itu 3 tahun itu kita tuh udah pisah rumah 3 tahun gitu. Jadi dia udah pergi. Jadi saya nggak bilang nggak ketemu ya. Di media itu banyak yang bilang nggak ketemu 3 tahun. Enggak. Dia itu keluar dari rumah. Dia pergi dari rumah itu sudah 3 tahun. Dari 2018. Jadi udah 3 tahun lebih bahkan. Jadi dia keluar, memang dia meninggalkan saya dan anak saya karena saya kan di rumah, saya nggak kemana-mana gitu, dan dia tidak pernah pulang ke rumah kita, dia tidak pernah pulang lagi gitu sampai hari ini. Itu benar adanya. Tapi di dalam 3 tahun itu, 2 tahun pertama pada awalnya kok masih ada sih foto di tempat Katalita udah nggak ada, tapi di tempat yang pihak sana masih ada. Ya jelas aja itu kan bentuk upaya dari saya ketemu di luar rumah. Kalau saya nggak upaya juga nggak akan ada itu. Ya kan kalau ketemu orang mah ya foto posting gitu. Ya udah gitu. Jadi itu yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kalau saya sih maunya ini cepet selesai aja. Saya tuh gimana ya? Saya tuh sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya saya tuh udah melakukan yang terbaik. Ya, jadi di sini pun saya sebagai kuasa hukum, saya akan bela mati-matian hak daripada klien saya di muka sidang secara hukum. Baik ini adalah persidangan perceraian, kita lihat, saya akan perjuangkan hak seorang wanita di dalam persidangan ini. Mbak Teh selama 3 tahun memendam. Ya
saya dugaan ada gitu. Saya nggak bisa bilang bagaimana karena saya bisa bicara itu di persidangan. Tapi sudah banyak memang yang memberitahukan informasi mengenai apa yang kalian mau tanyakan itu kepada saya. Itu benar gitu kalau kita ngomong dari info-info yang masuk. Tapi saya juga mau gimana pun saya tetap harus menjaga privasi anak saya. Kalau beritanya kemana-mana, Bukan konser dia gitu iya, ya. gitu kan. Gitu. Jadi ada dugaan-dugaan ya itu nantilah Ya, kita akan sampaikan di di pengadilan. persidangan gitu. Tapi kalau yang pasti sekarang sejauh ini pokoknya saya pengen semua cepat selesai. Saya nggak mau lagi sebagai seorang perempuan, saya nggak mau lagi mendapat perlakuan yang tidak seharusnya saya dapatkan gitu. Mbak Tia memendam rasa sakit itu selama 3 tahun itu Mbak atau gimana sih? Iya, saya memendam sakit sampai saya kena kanker tiroid. Jadi saya nggak usah banyak ngomong, saya nggak usah banyak menjelaskan bahwa memang apa yang saya alami ini sudah bentuk dari stres bertahun-tahun. Saya juga yang berupaya, saya juga yang jungkir balik semuanya gitu. Jadi bukan orang bilang karena COVID ya pihak sana dengan segala macamnya nggak ada. Saya tuh udah bertahun-tahun yang jungkir balik sendirian gitu loh. Jadi ya gitu deh. Saya cuma pengen pokoknya ini. Dan Thalita pun juga sudah datang ke kami untuk cerita tentang hal ini sudah lebih dari 3 tahun bahkan. Namun kami sebagai kuasa hukum selalu ingin mengedepankan yang terbaiknya dulu. Bagaimana untuk rujuk, bagaimana untuk berdamai, bagaimana. Makanya saya bilang tadi kan mediasi ini udah 3 tahun sebenarnya. Tapi kan memang ada kewajiban di persidangan harus dilakukan mediasi. Jadi kita hormati keputusan majelis hakim dalam hal ini. Jadi kalau terkait tentang itu sudah lama, jadi nggak ada urusannya sama COVID lah atau apa, bagaimana dan lain sebagainya, nggak. Ini sudah dipikirkan matang-matang, tapi bukan saya yang menjalankan rumah tangga antara Thalita dengan Dennis, namun kan Thalita sendiri. Jadi Thalita yang bisa menilainya sendiri. Dan ini sudah keputusan yang cukup matang dilakukan dan sudah diberikan kesempatan oleh Thalita lebih dari 3 tahun. Namun tidak ada kata rekonsiliasi dari situ. Mungkin kesempatan apa sih Mbak yang diberikan ke Mas Ya, untuk Dewi ada sendiri? perubahan, untuk ada bagaimana tanggung jawab sebagai imam dan lain sebagainya lah gitu. Jadi mungkin ya itu kalau diputar-putar hanya di situ-situ aja semuanya. Tapi selama ini mungkin pernah nggak sih menunjukin memberikan perubahan gitu selama 3 tahun ini? Mbak Thalita mengalami dalam konteks pasti kan ketika alami kekerasan kita bisa melaporkan kan kepada pihak yang berwajib. Nanti biar sebentar di persidangan aja mas. Ya, tapi kalaupun sudah disampaikan oleh Mbak Thalita demikian, ya kan rekan-rekan media juga sudah paham lah, ya kan. Tapi bagaimana cara kami akan menyampaikannya, saya rasa kami tidak akan menyampaikannya ini kepada publik. Secara detail kami akan jelaskannya nanti di persidangan. Berarti memang alasan cerainya pada KDRT-nya Dennis? Enggak juga. Banyak gitu. Jadi aspeknya banyak. Pokoknya dia tidak menjalankan peran suami yang baik dan benar, dia tidak menjalankan peran ayah yang baik dan benar. Yang seharusnya dia lakukan dia tidak lakukan. Jadi kesempatan yang saya kasih disiapkan gitu aja. Ya saya sebagai seorang wanita saya sudah berusaha karena ini kan hubungan yang udah lebih dari 10 tahun. Jadi saya bukan kawin cerai-kawin ya saya kawin baru sekali, ini baru cerai sekali gitu loh. Jadi ya udahlah gitu, saya nggak pengen ada berita yang nggak benar gitu, karena saya di sini yang tersakiti, saya yang terzolimi, saya yang jatuh bangun gitu untuk di kehidupan saya pribadi gitu, sampai saya sakit gitu, dia kemana gitu. Jadi udahlah gitu, saya pengen ini cepat aja selesai, yang adil anak sama saya udah, karena itu yang terbaik buat anak saya. Mbak Thalita juga adanya will ini kan bisa dibilang juga ya. Mbak Thalita pernah melihat Dennis? Teman saya banyak yang lihat. Oke. Atau komunikasi WA? Teman lihat aja tuh di media online, lihat komen-komennya, ada juga kok orang yang komen-komen gitu. Jadi Ya yang kalau saya ikutin ngomong, Thalita, yang tahu fans Thalita dan lain sebagainya tahu sendirilah gitu ya. Jadi nggak usah, sayanya males gitu ngebicarain gitu, sakit mbak gitu. Jadi daripada saya membuka luka-luka yang saya 3 tahun loh, saya butuh 3 tahun berdiri di sini loh gitu. Jadi saya pengen cepat selesai, saya pengen keadilan untuk diri saya dan anak saya. dan kita juga
menikah juga dengan baik. Kalaupun akhirnya sampai ada perceraian pun juga diselesaikannya dengan baik. Yaitu ya apa yang akan kami lakukan. Intinya begitu. Selama 3 tahun kan mungkin anak kan juga dicari ayahnya. Nggak pernah nanya dia. Kalau bukan Talita yang nyodorin ya nggak dicari. Berarti memang tidak dekat Mbak dengan Bukan tidak ada kan ya gimana ya begitu situasinya. Saya yang ayo ketemu, saya gitu. Jadi saya yang sakit tapi saya juga yang jadi jembatan, saya juga yang ya sampai akhirnya ya mumet gitu. Gimana sih nahan sakit. Gitu. Jadi Tadi sudah saya sampaikan ke majelis hakimnya bahwa kondisi kesehatan Dennis kurang fit. Makanya kita antisipasi karena situasi era COVID ini kan, makanya kita ya sepakat untuk tidak hadir gitu. Cukup dikuasakan ke saya aja. Oke. Tapi dengan tidak kehadiran mediasi ini berarti kan Dennis tidak ada keinginan untuk rujuk, Bang. Bukan begitu, Dek. Hari ini bukan agenda mediasi, tetapi pemeriksaan para pihak. Pemeriksaan para pihak antara penggugat dengan tergugat. Sidang mediasinya tanggal 6 April 2021. Insya Allah Dennisnya hadir kalau pas di mediasi. Berarti tanggal 6 nanti hadir ya? Hadir. Ini Dennis mau mempertahankan atau memang ingin mengikhlaskan aja pernikahan ini berakhir, Bang? Kalau saya tanya tadi malam, pada hakikatnya nalurinya sebagai ayah, dia ingin mempertahankan. Tetapi dalam hal ini tidak ada yang dipaksakan. Jadi dia melihat situasi yang terbaik saja dalam kondisi ini gitu. Dia pada prinsipnya masih mau mempertahankan, tapi tidak mau ada yang dipaksakan. Seperti contoh Talitanya kayaknya udah udah menyampaikan ke majelis hakim juga tadi toh bahwa kayaknya tidak bisa dilanjutkan rumah tangganya gitu. Bang, terkait KDRT bagaimana, Bang, dari Dennis? Karena kan kabarnya ada KDRT terhadap Talita dari Dennis. Sepanjang ini Dek ya, kalau kita bahas masalah KDRT itu kita nggak ada buktinya ya, nggak cukup bukti gitu. Mungkin KDRT yang disampaikan Talita ini kualitasnya seperti apa gitu. Karena KDRT juga ada dua toh dalam undang-undang, ada KDRT fisik dan psikis. Kita nggak tahu sekarang ini. Kalau KDRT fisik saya rasa nggak ada. Tapi tadi pengajuan pemeriksaan para pihak itu ada mengajukan bukti nggak? Oh belum Dek, belum. Baru pihak mengecek benar nggak itu Talita, benar nggak itu kuasa hukumnya. Si tergugat benar nggak itu Dennis, benar nggak saya sebagai kuasa hukumnya. Hanya itu. Hanya itu, Bang ya? Iya. Oke, terkait indikasi perselingkuhan, Bang, itu bagaimana, Bang? Juga enggak, karena kita sama-sama tahu ya Dennis juga public figure, Talita juga public figure ya. Artinya kalau orang-orang yang public figure itu kan siapa sih yang mau berfoto minta apa kan sah-sah saja. Jadi itu ya kita sangka enggak betul. Oh, berarti membantu